Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga siang yang berbahagia ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan di dalam bulan yang mulia, Allah masih berkenan mengumpulkan kita dalam kebaikan, yaitunya melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, maupun yang akan kita laksanakan, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini, khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia dalam kehidupan di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan. Siapapun itu orangnya, dimanapun tempatnya berada di permukaan bumi Allah ini, pasti menginginkan kebahagiaan. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, atau yang dikenal dengan doa sapu jagat, setiap kita hafal dengan doa ini, adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Namun di balik daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, ada sebagian orang yang menganggap bahwa kebaikan atau kebahagiaan hidup di dunia adalah ketika dia mempunyai harta yang melimpah, mempunyai rezeki yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang katanya bisa membuat dirinya bahagia. Ada orang yang mengartikan kebahagiaan itu adalah hadir dan lahir dengan keluarga yang sempurna, mempunyai saudara-saudara, karib kerabat, keluarga besar dan lain sebagainya.
Ada yang mengartikan kebahagiaan itu adalah dengan mempunyai kedudukan, jabatan, terpandang di tengah masyarakat. Namun semua itu adalah semu dalam kehidupan di dunia bila tidak dilandaskan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam salah satu kitab beliau menukilkan sebuah pendapat, watlub qalbaka fi salasati mawatin. Carilah ketentraman, ketenangan, kebahagiaan di dalam 3 tempat. Apa 3 tempat itu? Yang pertama adalah inda sima'il Quran, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka kalaupun kita adalah orang kaya, kita adalah orang yang mempunyai pangkat dan jabatan, kita adalah orang yang mempunyai kekuasaan, manakala jauh dalam kehidupan seseorang tersebut dari Al-Quran, maka dipastikan hidupnya adalah kehidupan yang susah. Karena kebahagiaan di dalam diri seseorang bukanlah diukur dari bentuk lahirnya, tapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah hadir dari dalam hati yang terdalam di diri seseorang tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang disebut dengan kaya itu adalah orang yang banyak harta, tapi orang yang disebut kaya adalah orang yang kaya jiwa. Apa maknanya? Dia mempunyai kebahagiaan dalam dirinya, walaupun kehidupannya sederhana, walaupun ilmunya tidak tinggi, walaupun dia tidak terpandang di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka orang yang mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim adalah bagian daripada orang-orang yang mencari ketentraman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah mengatakan orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan zikir atau zikrullah hati akan menjadi tentram. Dan salah satu bentuk zikrullah itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Kenapa membaca Al-Quranul Karim adalah bagian daripada ketentraman jiwa? Karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang kehadirannya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada manusia, tak lain dan tak bukan adalah menjadi petunjuk. Membacanya adalah bagian daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dikalikan 10, maka menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau kita ingin mendapatkan ketentraman jiwa, ketenangan batin, maka dekatilah Al-Quranul Karim. Bacalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan sebagai hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Kapan kita membaca Al-Quran? Tentu harus kita luangkan waktu, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita membaca Al-Quran kalaulah ada waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Karena di dalam membaca Al-Quran tersebut Allah akan berikan kepada seseorang ketentraman jiwa. Demikian pula sebaliknya, ketika Al-Quran dibacakan, ketika Al-Quran disampaikan, maka fastami'u lahu, dengarkanlah baik-baik. Termasuk dalam khutbah Jumat ini adalah bagian daripada nasihat-nasihat agama yang wajib untuk kita dengar dan tidak boleh kita berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Maka oleh karena itu ketika Al-Quran disampaikan, fastami'ulah, maka dengarkanlah. Saking mendengarkan Al-Quran itu mendatangkan kekusukan. Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat beliau namanya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, wahai Rasulullah, Al-Quran itu turun kepada engkau.
Engkau hafal dengan Al-Quran tersebut, masa saya akan membacakan Al-Quran kepada engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi, bacakan Al-Quran kepada saya. Artinya apa? Bahwa kita mungkin tidak selamanya bisa lisan kita membaca Al-Quran, tetapi setidaknya telinga kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. As-sami' kal qari, orang mendengar seperti orang membaca. Maka ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkan baik-baik, karena di situ akan datang dan diberikan kekusukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat surat Al-A'raf ayat 204 tersebut Allah mengatakan la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Artinya apa? Bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maka Allah akan mendatangkan rahmat kepadanya. Rahmat Allah ini mahal kaum muslimin. Saking mahalnya rahmat Allah ini, kita tidak masuk surga kata Nabi hanya lantaran amal ibadah yang kita kerjakan. Seberapa hebatlah kita akhir zaman ini yang banyak beribadah kepada Allah dibandingkan sahabat Nabi. Bahkan sahabat Nabi, tabi'in, ada yang salat malam 300 rakaat salat malamnya. Ada yang khatam Al-Quran hanya dalam 2 rakaat salat malamnya. Kita dibacakan ayat pendek saja masih tidak senang hati sebagian orang. Kenapa ayatnya juga terlalu panjang? Lebih baik saya di masjid di sana, lebih cepat salat tarawih selesainya. Ada juga yang berpikir seperti itu. Tapi Nabi dan sahabat Nabi SAW dalam salat yang beliau kerjakan pun bisa khatam Al-Quran. Hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak 2 tumit Nabi melakukan salat malam. Bertanya Aisyah, lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini semua wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah ambo ndak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Nabi mengatakan kepada sahabat beliau, kalian tidak masuk surga dengan amalan yang kalian kerjakan. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Wala ana, saya tidak masuk surga juga dengan lantaran amal saja yang saya kerjakan. Illa ayyataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Tetapi kita akan masuk surga kata Nabi lantaran rahmat dan karunia Allah. Untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah melalui ibadah-ibadah yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, yang wajib maupun yang sunnah. Maka tinggalkanlah semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa iman saja tidak cukup dalam diri kita, mesti ada wa'amilus shalihat dalam kehidupan kita. Mesti ada tindak tanduk melalui ibadah yang kita lakukan. Maka orang yang beriman harus melakukan ibadah, harus melakukan ketaatan sebagai bagian daripada untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, masyarakat muslimin, kita mesti membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran untuk mendapatkan ketenteraman jiwa dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyarakat muslimin, untuk mendapatkan ketenteraman jiwa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah fi majalisi zikr, di dalam majlis zikir atau dalam majlis ilmu. Termasuk kita saat sekarang ini sedang berada di dalam majlis ilmu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah Allah yang mana ayat Allah dibacakan di dalamnya, ayat Allah dipelajari di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada yang akan Allah berikan kepada orang yang duduk atau hadir di dalam majlis tersebut, melainkan Allah akan turunkan ke dalam mereka sakinah, ketenteraman. Tentu kita akan bertanya dalam diri kita, mana di dalam diri kita yang lebih sejuk pikiran kita, lebih tenang batin kita, di rumah, di kedai atau di masjid? Semua akan menjawab di masjid. Kenapa demikian? Karena kalau orang khusyuk beribadah di masjid, maka dia akan rindu dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya.
Tapi di rumah main HP, di masjid main HP, di rumah mauta, di dalam masjid mauta, khatib berkhutbah mauta. Apa yang akan mereka dapatkan dari Jumat ke Jumat? Walaupun ribuan kali mereka melakukan ibadah Jumat, tidak akan pernah mendatangkan ketakwaan di dalam dirinya. Maka oleh karena itu majlis ilmu adalah majlis yang di dalamnya Allah turunkan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat Allah di dalam majlis ini. Maka ada riwayat yang mengatakan ketika khatib sudah mulai berkhutbah, maka para malaikat menutup catatan-catatannya terhadap orang yang hadir di dalam masjid. Orang yang di luar masjid tidak masuk dalam catatan malaikat. Maka makin cepat datang ke masjid hari Jumat makin bagus, sama seperti faka'annama qarraba badanah, kata Nabi. Sama seperti berkurban dengan seekor onta. Orang yang datang yang keduanya sama seperti berkurban dengan seekor sapi. Dan bahkan orang yang datang terakhir sama seperti berkurban dengan sebuah telur. Bayangkan ma'asyiral muslimin, begitu kelipatan pahala yang akan diberikan oleh Allah. Apalagi kita yang sudah bersusah payah pergi dari rumah, jam sawalih lah turun dari rumah, minta izin ke istri pergi ke masjid solat Jumat, tapi ternyata berhenti di kedai merokok 5 batang. Akhirnya ditunggu khatib khutbah dulu baru masuk masjid, tak dapat pahala. Kenapa demikian? Karena mereka menyia-nyiakan waktu. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita datang ke masjid sementara malaikat sudah menutup absennya untuk nama kita yang hadir di masjid. Inilah fungsi dari majelis ilmu. Allah datangkan ketentraman jiwa, ketenangan batin, kata Ibnu Qayyim. Yang ketiga, yang terakhir, ingin mendapatkan ketentraman jiwa adalah fi auqatil khalwah. Bermunajatlah kita kepada Allah. Hadirkan hati kita kepada Allah. Kapan kita dan waktu yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah? Sepertiga malam terakhir. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Mayyadu'uni, siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, astajibu lahu, saya akan kabulkan. Maka di sepertiga hari terakhir di malam hari tersebut adalah bagian daripada merenungi, bermuhasabah terhadap diri kita, ma'asyiral muslimin. Wa may yas'alni fa u'tiyalahu, siapa yang meminta aku akan kabulkan. Maka mintalah kepada Allah. Susah kehidupan kita, susah kelakuan anak kita, minta kepada Allah, ya Allah beri petunjuk anak saya. Sudah 20 tahun umurnya, 25 tahun umurnya, tapi tidak juga salat, tidak juga beribadah, tidak juga taat kepada Engkau ya Allah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekeras apa hati Umar bin Khattab, bahkan kerjanya adalah bisa membunuh orang, berkelahi dalam sehari semalam itu minimal 5 kali. Tetapi Allah melalui lisan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan hadir salah satu 2 orang laki-laki yang kau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham yang disebut dengan Abu Jahal. Ternyata Allah lembutkan hati Umar bin Khattab, masuklah Umar bin Khattab ke dalam Islam. Maka mintalah kepada Allah apa yang kita minta. Yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, wa may yastaghfiruli, siapa yang memohon ampun kepadaku, fa'ughfira lahu, saya akan berikan ampunan. Siapa kita yang tidak berdosa dalam kehidupan ini? Sealim-alimnya manusia selain Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Dosa sama orang tua, dosa sama istri, dosa sama suami, dosa sama anak, dosa sama tetangga dan lain sebagainya. Namun Allah akan senantiasa menutupi dosa-dosa kita agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kita lagi yang barangkali waktu muda dulu, waktu sekolah dulu, ada yang nyolong, ada yang mengabaikan perintah Allah, solat 5 waktu tidak diindahkan. Tapi Allah takdirkan umur masih panjang sampai saat sekarang ini. Artinya Allah ingin membukakan pintu taubat untuk kita, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Maka oleh karena itu bermunajatlah kita kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, mintalah permintaan kita kepada Allah tentang kehidupan kita, minta doalah kita kepada Allah. Kapan itu lebih mustajabnya? Di sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan melalui 3 hal ini, kata Ibnu Qayyim, fasallillah
mintalah kepada Allah ayyamunna alaika biqalbin, agar Allah memberikan hati kepadamu, kata Ibnu Qayyim, fa innahu la qalbalaka. Ketika itu semua sudah engkau hadirkan tetapi tidak mendapatkan ketenteraman jiwa, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepadamu hati. Maka manusia diberikan hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk jalan Allah, maka sejatinya dia sedang tidak punya hati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.